Silakan, Mas Irawan. Tadi saya potong soalnya. Oh, kalau kaitannya dengan Ketua MPR menyampaikan permintaan maaf, itu adalah bagian dari sikap kita bahwa proses penyelenggaraan perlombaan yang di Kalimantan Barat tersebut, penyelenggaranya adalah institusi MPR itu sendiri. Makanya kemudian seperti yang sampaikan kolega saya Pak Hosin bahwa permintaan maaf itu adalah bagian dari empati pimpinan MPR terhadap adik kita Ocha yang merasa telah dirugikan. Itulah sebenarnya cara pandang kami terhadap peristiwa yang perlombaan yang di Kalimantan Barat tersebut. Dan untuk misalnya Pak Wakil Presiden, Pak Gibran Rakabuming itu, Kenapa? ya tentu kan juga itu bagian empatinya juga kepada adik kita Ocha karena dirugikan oleh keputusan kontroversial dari Dewan Juri itu sendiri yang seharusnya secara teknis kalau kemudian ada pihak yang menyampaikan keberatan terhadap perlombaan tersebut, harusnya di antara Dewan Juri itu berdiskusi dulu, ini ada keberatan di mana kita salahnya. Itu kan yang diinginkan oleh publik dan diinginkan oleh senior-senior saya di sini. Ya, apa yang terjadi dalam lomba tersebut membuat Pak David menggugat. Menurut Anda perlu atau berlebihan? Oh, kalau seorang warga negara kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan pemerintah, perbuatan melawan hukum pemerintah, itu hak setiap warga negara. Gitu. Termasuk Pak Tobing ini ya memang kita kenal selalu mengadvokasi kepentingan-kepentingan publik. Beliau ini nggak hanya ini aja. Ini udah puluhan tahun Pak Tobing ini dalam mengadvokasi dan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pemerintah dan itu sesuatu yang sah-sah saja. Dan kami sangat menghormati langkah hukum yang dilakukan Pak Tobing. Pak David, kita clearkan dulu sedikit. Jadi tuntutan Anda itu terhadap 4 pihak adalah memang murni cuma mau mereka minta maaf atau ada hal lain, ekspektasi lain dari balik gugatan tersebut? Yang pertama, tuntutan pertama itu supaya 2 juri meminta maaf secara langsung ke Pontianak di depan mahasiswa atau siswa SMA, ya. Saya teringat junior saya yang melakukan itu di Fakultas Hukum UI itu minta maaf di publik yang di Fakultas Hukum UI selesai, walaupun dia masih kena kode etik, kena nanti sanksi yang lain. Mahasiswa aja berani, ini udah kabiro di MPR nggak berani minta maaf langsung ke anak SMA lagi. Ya itu saya mau mengatakan, ayo kasih sesuatu untuk generasi muda, kasih contoh yang baik. Itu permintaan pertama. Permintaan kedua, karena ini ada istilah gara-gara nila 2 titik rusak susu sebelanga. Ini nilainya 2, tapi harus MPR yang besar banget itu rusak. Apalagi ketuanya harus minta maaf. Coba aja kita ke Google nanti AI misalnya. Siapa yang salah? Nanti MPR lagi ditulis yang salah. Ya kan? Jadi jangan sampai seperti saya katakan tadi, masa ada lomba masak di MPR, panitianya semua MPR, ada yang keracunan jadi ketua MPR yang salah, kan nggak masuk akal. Karena kan menggugat 4 ya? Iya, Ketua MPR, 2 juri dan 1 MC. Nah, jadi kenapa saya gugat ketua MPR? Supaya ketua MPR itu memberhentikan dia itu dari MPR. Kan dia ada kabiro, kabak gitu kan. Jadi cuman itu, saya menggugat yang terhormat Bapak Ketua MPR itu supaya memecat aja. Tapi intinya bahwa tuntutan Anda hanya agar para juri dan MC ini meminta maaf secara langsung. Betul. Jadi kalau mereka sudah minta maaf, gugatan Anda cabut atau tidak? Ya di sini saya bilang saya cabut. Tapi meminta maafnya di SMA 1 Pontianak di depan upacara aja, kan kita upacara bendera aja. Nah itu saya agak berbeda tuh kalau cuma SMA 1. Kalau menurut saya, semua peserta pada malam itu korban. Oh boleh. Hati-hati loh kalau kita pemahamannya hanya ke Ocha yang kebetulan menyuarakan suara keadilan dari seluruh kita semua. Dan korban ketidakadilan ya Bang? Iya dong, tapi misalnya Anda sekarang yang tiba-tiba menang karena kasus ini. Lalu Ocha dan kawan-kawan ya, dengan kepala sekolahnya juga mengambil keputusan kami nggak ikutan. Itu yang menang pun jadi nggak enak loh. Iya. Betul kan? Ya. Semua yang hadir itu kan merasa ada sesuatu yang salah, tapi kira-kira permohonan maafnya hanya pada Ocha dan kawan-kawan. Jadi agak keliru tuh. Saya terima kasih Bapak anggota Dewan karena memang rekam jejak saya non partisan, nggak ada partai apa-apa. Saya memang menggugat kepentingan konsumen dan publik. Ya,
tujuan saya menggugat memberikan pendidikan. Pendidikan supaya siswa-siswa ini tetap berani, kritis, dan pendidikan kepada pegawai, karyawan di MPR sebagai orang yang udah punya jabatan, agar dia tuh jangan menganggap seseorang itu muda, jadi bisa dicuekin, bisa direndahkan. Salah satu dalilnya adalah penyalahgunaan keadaan. Itu di perbuatan melawan hukum ada. Jadi jangan gara-gara kamu itu ekonominya lebih baik, menyalahgunakan keadaan menindas orang. Jangan gara-gara kamu lebih pintar, menindas orang yang kurang pintar. Jangan gara-gara kamu kerja di MPR, di gedung yang megah itu, anak SMA 1 di Pontianak, kamu gituin. Itu yang saya mau kasih pendidikan. Oke, baik. Pak Kozin, permintaan dari Pak David ini sebenarnya cukup sederhana. Kalau kata Mbak Maliani tadi makan harusnya nggak usah disuruh begitu ya. Minta maaf saja, minta maaf langsung, lalu kemudian gugatannya dicabut. Apakah itu sulit dilakukan? MPR emang nggak bisa dorong untuk para yang terlibat tadi, juri maupun MC, melakukan permintaan maaf secara umum? Kami tidak dalam ruang untuk merespon itu ya, karena ini kan person by personnya ya. Tapi kami ingin, person by person, tapi yang minta maaf ketua MPR. Iya, secara kelembagaan tadi kan sudah berulang-ulang Mbak disampaikan bahwa ini bentuk daripada sikap cepat kelembagaan dan bentuk kehadiran kelembagaan ini terhadap rasa empati kepada Ade Ocha dan kelembagaan SMK dan publik dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap untuk tidak meminta maaf yang bersangkutan bukan sesuatu yang kami haramkan, tidak. Tapi kan saya kapasitas di sini dengan kolega saya Mas Irawan untuk kemudian memberikan penjelasan apa sikap yang disampaikan oleh pimpinan MPR itu, ini merupakan langkah cepat. Sekali lagi bukan akhir daripada proses semua ini. Bahwa tadi menyampaikan harus ada pemeriksaan, tentu tidak mungkin kemudian sesuatu kebijakan yang sifatnya objektif itu bisa diambil dalam tempo waktu 2-3 hari. Ada proses panjang yang harus dilalui. Dan sekali lagi kelembagaan MPR ini apa yang disampaikan oleh pimpinan kemarin itu bukan dari akhir, tapi itu hanya sikap cepat saja. Di internal tetap akan dilakukan proses, pasti itu. Walaupun tidak disampaikan secara eksplisit, pasti akan dilakukan investigasi secara internal. Apakah kemudian sistemnya yang salah, apakah hanya personnya yang salah. Lah, dan siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab? Jangan-jangan bukan hanya juri dan MC. Tadi yang disampaikan Bang Ray saya sepakat. Jangan-jangan mungkin nanti penunjukannya lah dan lainnya itu bagian daripada koreksi secara internal kelembagaan. Tapi izin Pak, di dalam kompresi persnya Sekjen maupun Ketua MPR, dengan permintaan maaf ini yang bersangkutan nggak perlu lagi minta maaf. Disebutkan secara jelas, seakan-akan udah lo kau nggak usah urusan gue, seakan-akan gitu ya. Ya karena beranggapannya begini Pak, memahaminya berarti begini. Jangan tadi bahasa Bapak kan kurang tepat. Gimana Pak? Bapak katakan kan bukan berarti kami melarang dia minta maaf, tapi jelas-jelas disebut nggak perlu lagi minta maaf. Iya, pemahaman gini, saya kasih analoginya begini ya Pak. Orang kalau kemudian batal wudhu mandi besar ya, sesuatu yang besar, orang sudah mandi besar itu nggak perlu ngambil wudhu. Artinya sesuatu yang besar itu kelembagaannya Pak, gitu kan. Kita punya hadas kecil terus kemudian kita mandi besar, nggak perlu masih harus pakai wudhu. Ilustrasinya kayak gitu. Jadi kelembagaan apa yang disampaikan pimpinan MPR secara Oke, kita lanjutkan lagi saja nanti. Saudara tetap di bola liar. Bang Ray nanti ya. Analogi yang nggak tepat.